Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, dipimpin doa dulu. Silakan memimpin doa. Rama, ada Rama? Ada, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Sudah presensi di LMS? Sudah, Bu. Sudah ya? Coba saya cek ya. Oke, sudah. Pada pembelajaran hari ini, aturannya seperti biasa, yang menjawab, yang memberikan tanggapan, kemudian yang ingin menanyakan, kameranya harus nyala. Masih ingatkah pelajaran yang sebelumnya kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang menentukan bentuk molekul melewati proses bilangan koordinasi dan struktur Lewis. Oke. Ada yang tahu nggak kenapa di bumi ini semua tercipta dalam berpasangan? Misalnya ada siang dan malam, kemudian ada terang dan gelap, kemudian ada laki-laki dan perempuan. Tahu kenapa? Supaya saling melengkapi kekurangan. Biar stabil. Sama halnya dengan atom. Atom itu berusaha untuk stabil, berusaha ungkapi dengan cara berpasangan. Pasangannya itu adalah pasangan elektron dengan cara berikatan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan teori hibridisasi, kemudian menganalisa diagram orbital hibrida dari suatu molekul, dan yang ketiga adalah mendeskripsikan atau memprediksikan bentuk molekul dari teori hibridisasi. Memeriksa kemampuan awal tentang hibridisasi, tentang teori orbit. Maka kalian sekarang harus mengerjakan pretest yang sudah ada di LMS. Sekarang perhatikan tayangan dari berikut ini. Perhatikan ilustrasi berikut. Atom dianalogikan seperti sebuah asrama atau pesantren yang di dalamnya terdapat kamar-kamar. Kamar-kamar itulah yang disebut dengan ruang orbital. Bagaimana sebuah atom berikatan dengan atom yang lain dengan prinsip hibridisasi, yaitu atom pusat menyediakan elektron tunggal. Prinsip hibridisasi adalah atom pusat menyediakan elektron tunggal sejumlah atom yang terikat atau sejumlah substituen. Dari video tersebut, kira-kira pertanyaan apa yang ada di benak kalian? Prigel, Bu, mau bertanya. Prigel, silakan Prigel. Baik, pertanyaan saya adalah bagaimana eksitasi elektron jika ikatan yang terbentuk adalah ikatan rangka? Oh, bagus sekali pertanyaannya Prigel. Rana. Pertanyaan saya, atom tersebut harus dieksitasi dulu sebelum dihibridisasi. Demikian pertanyaan saya, Bu. Oke, terima kasih Rana. Bagus sekali pertanyaannya. Semua pertanyaan tadi dituangkan dalam LKPD. Kemudian silakan kalian mencari informasi yang relevan. Setelah itu, saya dibagi menjadi 6 kelompok dan kemudian diskusi di LMS. Sekarang kita presentasi, menyajikan hasil diskusi. Hasil diskusi kelompok 3. Yang pertama, kita menjelaskan tentang pengertian dari hibridisasi.
Ya, Rosyada menjelaskan dari handout yang diberikan oleh Bu Fitri, pengertian hibridisasi adalah konsep menyatunya orbital atom sehingga membentuk orbital hibrid baru yang sesuai pada penjelasan kualitatif sifat ikatan atom. Bagus sekali. Terima kasih Lina presentasinya. Kelompok 2 silahkan menanggapi. Bu, saya Al-Fatihah Indiarto, absen 28. Saya ingin menanggapi presentasi dari kelompok 3. Menurut saya presentasi dari kelompok 3 sangat bagus dan detail, sehingga saya mudah paham dan mudah mengambil dari materi yang mereka sampaikan. Oke, terima kasih Kesara. Kelompok 4 silakan bertanya. Ya, silakan Nesia. Saya mau bertanya, saat melakukan proses hibridisasi itu apa semua senyawa harus melalui proses promosi elektron atau eksitasi? Pertanyaannya bagus sekali Nesia. Mohon penjelasannya. Silakan dijawab kelompok 3. Saya Erina Bukas. Ya, silakan menjawab. Jadi eksitasi itu tidak dibutuhkan jika atom pusat telah menyediakan atom tunggal yang jumlahnya sama dengan substituen. Oke, terima kasih. Nesia, sudah bisa diterima jawabannya? Dapat dipahami. Oh ya. Terima kasih untuk Farida. Saya Rahmaindra Darmawan dari kelompok 5 izin bertanya, apakah teori hibridisasi hanya mampu menentukan bentuk molekul pada domain elektronnya? Maksud saya tidak sedetail teori PSIPR. Baik, saya akan mulai menjawab. Teori hibridisasi tidak bisa sedetail saat menggunakan teori VSEPR, karena teori ini hanya berdasarkan kepada domainnya atau jumlah DEI-nya. Nah, ini terbukti pada LKPD, di mana CH4 dan NH3 memiliki orbital hibridasi yang sama. Padahal keduanya adalah molekul yang berbeda, dan juga tipe molekulnya pada saat menggunakan teori VSEPR juga berbeda. Bentuk molekulnya pun berbeda. Jadi teori hibridisasi ini tidak bisa sedetail teori VSEPR. Terima kasih. Adakah pertanyaan yang belum bisa dipahami jawabannya? Oke. Sepertinya ada yang kurang tadi. Jawaban dari Prigel. Coba dilihat LKPD-nya masing-masing. CH4 dan NH3 memiliki tipe hibridisasi yang sama. Iya, Bu. Tipe hibridisasinya adalah sp3, sama-sama sp. Sekarang kita membuat kesimpulan dari hasil diskusi tadi. Kesimpulan hari ini adalah kita bisa menentukan bentuk molekul melalui teori hibridisasi. Atom pusat menyediakan elektron tunggal. Saya rasa kesimpulan dari Prigel sudah sangat lengkap. Kemudian jangan lupa mengerjakan evaluasi di LMS. Tidak lupa juga untuk mengisi refleksi sejauh apa pemahaman kalian. Formnya juga akan saya berikan nanti di LMS. Kemudian mengisi penilaian diri. Tugas di LKPD segera diselesaikan. Untuk minggu depan, silakan dipelajari tentang gaya antar molekul atau interaksi antar molekul. Rama, silakan dipimpin doa, nyalakan kameranya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, jangan lupa untuk belajar. Kemudian jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.